Habib Ali Al-Ghuyur, tolonglah aku. Nah, ini berarti Syiah gitu loh. Oleh sebab itu, Thariqah Alawiyah ala Ba'alawi itu adalah Syiah yang berkamuflase ke Ahlus Sunnah. Penyusup dari kalangan Yahudi, munafik, ya, akhirnya mengombor-ngombori umat Islam supaya fanatik terhadap Sayyidina Ali secara berlebihan. Bahkan Syiah yang gulat itu mengatakan bahwa sebenarnya Sayyidina Ali lah yang berhak menerima wahyu kenabian, bukan Rasulullah Muhammad SAW. Sampai segitunya itu. Jadi malaikat Jibril itu keliru ketika memberi wahyu, harusnya kepada Sayyidina Ali, bukan kepada Kanjeng Nabi. Ada yang sampai seperti segitunya itu. Sampai ada yang menuhankan Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, 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 ya Ali. Dan menuhankan Sayyidina Ali. Dan pernah diperangi juga oleh Sayyidina Ali. Nah, sekarang ini kok malah timbul lagi mengkultuskan Sayyidina Husain secara berlebihan. Madad, madad itu minta bantuan pertolongan, madad. Itu akidahnya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. 12 imam. Meniru 12 bulan dalam 1 tahun, meniru 12 suku Israel. Ditiru oleh Rabithah Alawiyah dalam klan Ba'alawinya. Mau ngelak kayak apa nggak bisa, ini ada buktinya. Ini banyak mengecoh ulama-ulama kita, Nahdlatul Ulama. Lawang sekelas, ya mohon maaf, pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri itu kurang apa alimnya. Bahasa Arab ya semua tahu, bahasa kitab wah oke semua. Tapi ketika mendapatkan satu lirik lagu nggak mampu itu menetralisirnya. Lalu ditiru oleh Ploso Kediri, ditiru oleh pesantren-pesantren lainnya. Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul itu menyerang Habib Ja'far Al-Hadar. Syiah, buangnya diriku Syiah itu loh. Syiah nuduh Syiah, komunis nuduh komunis. Para Habib sendiri itu mayoritas di Indonesia ini mensyiarkan simbol-simbol Syiah, mempopulerkan syair atau syair Madad ya Maulana ya Husain. Ini syair dari kalangan Syiah, disiarkan oleh mereka di Indonesia, dan mayoritas ulama Indonesia tidak menyadarinya kalau itu syair berasal sisipan, susupan, selundupan untuk mensyiahkan Indonesia. Mohon maaf, bukan Syiah Ja'fariyah, tapi Syiah yang Rafidhah dan bahkan Syiah Qoromitoh atau Syiah Bahaiyah Gulatiyah. Ini sangat berbahaya. Antara syiar mereka ya yang selalu diselundupkan supaya kita ini kecanduan. Nanti kami sertakan di link deskripsi di bawah video ini bukti bahwa sekelas Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf, Dik Zaidan bin Yahya, Habib Bibin nyanyi lagu ini, syair ini, Madad ya Maulana ya Husain. Nanti saya kena klaim hak cipta. Saya cuma menyanyikan saja. Nanti panjenengan searching lirik syair Madad ya Maulana ya Husain, plus artinya Madad itu permintaan tolong, minta bantuan, help, minta bantuan kepada Husain. Apakah kita tidak mencintai Sayyidina Husain bin Ali? Tidak begitu, kita tetap mencintai seluruh dzurriyyah Nabi.
Ahlul Bait Nabi, mencintai dan menghormati, menta'zimi, mengagungkan. Cuma tidak sampai mengkultuskan yang berlebihan. Bagi orang yang belum paham isi atau arti dari syair ini, maka bagus ya. Artinya kok lirik nadanya itu kok bagus ya. Banyak yang kecanduan ini. Betul, sama seperti sholawat Busyra. Yang kecanduan. Sampai Gus Azmi ya semua ikut kecanduan, ikut-ikutan kiai-kiai. Waduh. Sampai Lirboyo bersolawat saja itu kena prank, tertipu penyusup dari kalangan Ba'alawi ini dengan mengundang seorang penyanyi ya dari sana Mesir itu kan ya syair Mustafa dari Mesir, Mustafa Atif namanya, yang menyanyikan, mempopulerkan lagu ini. Ini lagunya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Cobalah para pemirsa dan pendengar semua lihat bersama ketika acara di Karbala, acara Asyura ya, Arba'in, pasti di kepalanya ini ada ikat kepala yang bertuliskan Ya Husain. Terus ada acara menyakiti diri, acara menangisi kepergian dari Al-Husaini dan ahli baitnya yang terbunuh di padang Karbala. Ya Husain, pasti ada acara-acara itu pasti gini, menepuk-nepuk dada sambil menangis. Kalau bisa kadang begini, dua pundak atau dua dada. Ya Husain, ya Husainah, ya Husain, ya Husain. Itu bukan menangisi Husainnya, tapi minta bantuan kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib yang tinggal kepalanya di Karbala, terpisah dari badannya, dibawa, ada yang mengatakan ke Syam atau Suriah atau Syria sana, ada yang mengatakan dibawa ke Madinah. Nah ini bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah itu netral, tidak membela Muawiyah, juga tidak membela Ali bin Abi Thalib wa dzurriyyah, Hasan dan Husainnya. Tidak, berada di tengah. Mereka saling beristihad ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Antara Muawiyah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ini yang benar siapa gitu. Antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah istri Rasulullah, itu yang benar siapa? Kok sampai ada perang Jamal gitu. Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi tengah, jalan tengah, netral gitu. Perang saudara, menumpahkan darah banyak umat Islam yang ada di sana pada waktu itu ya. Ya, ini akibat dari sang pemecah belah yang berasal dari golongan yang tidak suka Islam bersatu. Di antaranya ya penyusup dari kalangan Yahudi, ya, munafik, ya, akhirnya mengompor-ngompori umat Islam supaya fanatik terhadap Sayyidina Ali secara berlebihan. Bahkan Syiah yang gulat itu mengatakan bahwa sebenarnya Sayyidina Ali lah yang berhak menerima wahyu kenabian, bukan Rasulullah Muhammad SAW. Sampai segitunya itu. Jadi malaikat Jibril itu keliru ketika memberi wahyu, harusnya kepada Sayyidina Ali, bukan kepada Kanjeng Nabi. Ada yang sampai seperti segitunya itu. Sampai ada yang menuhankan Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, 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 ya Ali. Dan menuhankan Sayyidina Ali. Dan pernah diperangi juga oleh Sayyidina Ali. Nah, sekarang ini kok malah timbul lagi mengkultuskan Sayyidina Husain secara berlebihan. Madad, madad itu minta bantuan pertolongan, madad. Saya minta bantuanmu. Ya misalkan kalau di dalam ajaran Ba'alawi itu kan ada tuntunan, barang siapa kepingin cepat terkabulkan hajat-hajatnya, maka sebutlah nama Umar al-Muhdor, 3 ya. Umar al-Muhdor, terus
Ali Sahibud Darok dan Ali Al-Ghuyur. Wahai Umar Al-Muhdar, wahai Umar Al-Muhdar, wahai Ali Sahibud Darok, wahai Habib Ali Al-Ghuyur, agisuni, tolonglah aku, kalian tolonglah aku. Seperti itu ada ajarannya. Nah, ini berarti Syiah itu loh. Oleh sebab itu Thariqah Alawiyah ala Ba'alawi itu adalah Syiah yang berkamuflase ke Ahlus Sunnah. Berkamuflase. Sama seperti kita Bughiyatul Mustarsyidin ini oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Di awalnya ini memang madzhabul Imam Syafi'i, ya. Tapi ketika mencapai titik klimaks di akhirnya mulai melenceng, digiring ke akidah mereka, bahkan mempercayai betul sampai Habib Alwi bin Ahmad Al-Haddad yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu sudah lahir tahun 255 Hijriah. Pada saat Habib Alwi bin Ahmad Al-Haddad hidup, umurnya Imam Mahdi itu 1046 tahun. Karena Habib Alwi bin Ahmad Al-Haddad hidup pada tahun 1301 Hijriah. Kalau sekarang 1446 Hijriah, berarti umurnya Imam Mahdi itu 1186 tahun. Masih misterius, lenyap bersembunyi di Sirdab, gua bawah tanah di Samarra, Sarra Manro'a di Irak sana. Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Itu akidahnya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. 12 imam dan ditiru oleh klan Ba'alawi yang tergabung dalam organisasi Rabithah Alawiyah. Mau ngelak kayak apa nggak bisa. Ini ada buktinya. Kita Bughiyatul Mustarsyidin ini Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur Ba'alawi Mufti Diyar Al-Khadramiyah. Bughiyatul Mustarsyidin ini banyak mengecoh ulama-ulama kita Nahdlatul Ulama. Kalangan-kalangan pesantren kita banyak yang tidak waspada, ya, ada doktrin di belakangnya. Ini lah, kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah siapakah Imam Mahdi itu? Ada bahasan lagi, Tapi kalau di Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah itu sudah lahir anaknya Imam Hasan Al-Askari. Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah itu Syiah 12 imam. Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Musa Al-Kadzim, Imam Ali Ridho, Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Al-Askari, dan Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajjalallahu Farjahu. 12 imam. Ditiru oleh klan Ba'alawi dengan 12 imam ala mereka. Pertama, kalau diurutkan ya sampai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Imam Ali, Imam Husain, Hasannya nggak ada. Terus Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, terus Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq, Imam Ali Al-Huraidi, Imam Muhammad An-Naqib, Imam Isa Ar-Rumi, Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Ubaidillah, dan Imam Alwi. 12 imam. Meniru 12 bulan dalam 1 tahun, meniru 12 suku Israel. Ya. 12 imam Imamiyah Itsna Asyriyah dalam Syiah ditiru oleh Rabithah Alawiyah dalam klan Ba'alawinya. Ini fadailu ahlil baitin nabawi nafa'allahu bihim.
Faidah qayyad al-Munawi bidomil mim fi syarhil jami' hadis dan seterusnya. Jangan baca sendiri halaman 297 kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Yang sudah sering kami sampaikan bahwa ada faidah naqala As-Suyuti an Syaihi al-Iraqi. Imam As-Suyuti menukil dari gurunya, yakni Syekh al-Iraqi, bahwa Annal Mahdi wulida sanah 255 Hijriyah. Berarti sama Imam Mahdinya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Lah, ini disebutkan kembali sampai pada pendapatnya Habib Alwi bin Ahmad Al-Khaddad yang hidup sampai pada tahun 1301 Hijriah, berarti umurnya Imam Mahdi itu 1046 tahun. Kalau sekarang Imam Mahdi versi Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah itu umurnya 1186 tahun. Apa ada manusia yang hidup 1186 tahun itu? Dan katanya bersembunyi di dalam gua bawah tanah atau sirdab di Sarroman Ro'a atau Samarra Irak sana. Nggak mungkin, ini akidah yang batilah. Ini adalah keyakinan yang salah. Nggak bisa dipercaya, ini hanya sekedar doktrin-doktrin saja. Doktrin halunya Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Hampir sama seperti karya-karya kitab internal mereka dengan kitab internal Ba'alawi yang ada. Sama. Kalau ingin tahu buktinya, ya termasuk diantaranya adalah ya ini sama lagu-lagu syair. Ya Madad, ya Maulana, ya Husain itu. Deskripsi ada, jenengan tonton bersama. Di liriknya, artinya, ya seperti apa. Itu lagunya Syiah. Sejak dulu Habib Ali Al-Jufri itu yang memang Syiah. Berkamuflase ahlu sunnah. Kalau Syiah Ja'fariyah itu nggak mengapa gitu loh. Ini Syiah yang ya itu tadi wasilah, apakah boleh? Ya ada bahkan selagi nanti kita bahas lagi wabtagu ilaihil wasilah itu. Tapi wasilah yang seperti ini itu tidak ada dasar syariahnya, nggak ada tuntunannya. Minta tolong kepada orang, ya. Kalau misalkan saya minta tolong kepada panjenengan itu nggak apa-apa, hanya sekedar hubungan muamalah ya, insaniyah ya. Tapi ini akidah. Madad ya Maulana ya Husain, bukan madad ya Allah. Lah madad ya Rasulullah saja ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Kalau ditelusuri lebih dalam lagi ya bisa masuk dalam ranah syirik gitu loh. Coba nanti kita timbang dalam hati sanubari kita yang paling dalam, kita filter melalui akal kita, masuk apa enggak itu? Wahai Husain tolonglah aku, wahai Husain tolonglah aku, madad ya Husain ya Maulana, wahai baginda ya Husain. Ya sama seperti ritual yang dijalankan oleh kaum Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Menyayat diri, melukai diri, berdarah-darah, lalu menempuk-nempuk dada dan pundaknya dua. Sama di Indonesia begitu, ritualnya ya sama. Jadi antara Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, Syiah Ahlul Bait yang ada di Indonesia, nggih. Tokohnya almarhum ya, Kang Jalal ya dari Bandung. Diteruskan ya, ada penerus-penerusnya lagi. Klop dengan Syiah Yapi Bangil. Yang membawa ajaran Syiah di Bangil Pasuruan kan Habib Husain Al-Habsyi. Yapi, pendiri Yapi, Habib Husain Al-Habsyi. Bahkan yang namanya lulusan Dalwa itu juga pernah ngaji di Yapi. Ja'far Al-Hadar yang sok cerdas, pintar, ya, gaul, ya, itu juga lulusan Yapi, tapi berkamuflase. Walaupun Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul itu menyerang Habib Ja'far Al-Hadar dari situ Bondo, ya,
Syiah, buangnya diriku Syiah itu loh. Oleh sebab itu, jika Habib Alawi itu menuduh kita membela kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu karangan Syiah, Sayyid Al-Mar'ashi yang mentahqiq itu Mahdi Rojai itu Syiah. Loh. Said Mahdi Rojai nggak pernah mengaku bahwa Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu karyanya, hanya sekedar menyalinnya saja. Terus akhirnya Rabithah Alawiyah ya sepakat meminta surah pernyataan dari Said Mahdi Rojai yang Syiah. Ya, berarti ya Syiah gitu. Syiah nuduh Syiah, komunis nuduh komunis. Lalu apalagi nanti framing lagi. Buktinya ada, kitabnya ini ada. Bughiyatul Mustarsyidin ini sebagai bukti Habib Abdurrahman bin Husain bin Muhammad Al-Masyhur ya, bin Umar Al-Masyhur, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur ini pengarang kitab Syamsuz Zuhirah yang membahas tentang nasab dan sejarah. Nah, ini membahas tentang fikih dan tauhid. Ya, bahkan ada tasawufnya di akhir ini. Ya, yang berisi doktrin ya bahwa Imam Mahdi itu sudah lahir tahun 255 Hijriah, 1186 tahun yang lalu, dan diyakini akan muncul nanti di akhir zaman. Sampai kapan? Wong keyakinan kok nggak jelas gitu loh. Menunggu sesuatu yang tidak pasti kevalitannya. Hanya sekedar doktrin keyakinan saja. Inilah akidah yang mungkin mendekati batilah. Mohon maaf, kita berbicara fakta yang logika, ilmiah saja. Jadi kita harus benar-benar mampu mewaspadai segala macam tipu daya mereka yang menyusup ke dalam jantung warga NU kita. Lawang sekelas, ya mohon maaf, pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri itu kurang apa alimnya. Bahasa Arab ya semua tahu, bahasa kitab oke semua. Tapi ketika mendapatkan satu lirik lagu Madad ya Maulana ya Husain, ya nggak mampu itu menetralisirnya. Lalu ditiru oleh Ploso Kediri, ditiru oleh pesantren-pesantren lainnya. Sampai satu abad NU di Sidoarjo kemarin itu ada sholawat busro juga menyusupkan di situ, apik luar biasa. Tapi tidak ada yang curiga, waspada. Malah justru yang menyampaikan ini adalah kita yang bodoh ini, saya yang bodoh ini. Saya bodoh, saya mengaku saya itu bodoh. Terserah mau dihukumi apa saya ini, pembangkang atau apa, terserah. Saya hanya mengingatkan panjenengan semua dan diri saya khususnya. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu ada yang berwujud manusia dan ada yang berwujud jin di alamnya. Terus sebab itu, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Beribadah kepada setan itu bukan berarti sholat, menyembah setan itu enggak. Mengikuti khutuah-khutuahnya, petuah-petuahnya, susupan-sisipan ajaran khurafahnya. Yang kadang kita sulit untuk membedakannya, mana yang hak dan mana yang batil. Sulit kita memisahkannya. Ya sama seperti ketika Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf, Habib Rizik gurune NU, itu kan sisipan, susupan, penyusupan. Nggak terasa masuk ke dalam memori anak-anak kita, muslimin muslimat yang ada. Oh bener ya, nanti suatu saat akan dikarang sebuah kitab atau buku bahwa memang Habib Rizik itu gurune NU. Itu. Nanti akan ada lagi lagu syair Madad ya Maulana ya Husain. Gak ada bedanya. Nanti Indonesia ini akan menjadi Syiah, Imamiyah, Ithna Asyriyah. Lalu politik dikuasai, ekonomi dipegang. Kita mau apa? Harus tunduk kepada Iran sana. Kita bisa apa? Wong Iran senjatanya lengkap. Kita digoblokkan, dibodohkan, dikerdilkan dengan hanya ayo minta berkah ke makam. Mohon maaf,
Saya ziarah orang tua saya, ziarah wali songo, ziarah guru-guru saya, tapi tidak berlebihan seperti ziarahnya mereka. Bahkan ini ada yang terbaru lagi, ziarah Mbak Alawi itu sekarang membawa terbang. Ziarah itu membawa terbang, ke makam itu membawa terbang. Tung. Ajaran apa itu? Ajaran apa? Memanggil arwahnya yang diziarahinya. Nah, ini ajaran Syiah, Imamiyah Itsna Asyriyah. Bukan Syiah yang Mu'tazilah itu loh. Kalau Syiah Zaidiyah itu Syiah yang Mu'tazilah. Syiah Houthi, Syiah Zaidi itu Syiah Mu'tazilah. Sama seperti Syiah Ja'fariyah yang menjadi rujukannya Madzhabul Arba'ah. Enggak apa-apa. Tapi ini Syiah yang bukan Mu'tazilah. Syiah ghairu Mu'tazilah. Yang akhirnya membodohkan umat Islam. Umat Islam nggak bisa bergerak maju dalam peradabannya. Ya, diserang dengan racun khurafat-khurafatnya mereka. Akal ini kotori ya, diracuni dengan cerita-cerita khurafat mereka. Nggak berkembang. Lalu setelah diyakini betul, nancep, maka akan membuahkan hasil pemikiran. Apa? Yo, Mi'raj 70 kali dalam satu malam itu kalau digendaki oleh Allah ya nggak apa-apa. Ya menghendaki Allah kok. Kamu gak ngurusi usil. Itu yang menghendaki kan Allah. Apa kamu nggak percaya kalau Allah yang menghendaki itu bisa terjadi pada siapa saja? Pasti begitu. Lawang kiai-kiai Lirboyo Bloso itu nyerang saya kok. Padahal saya mengingatkan, ayo kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlus Syiah wal Jamaah. NU itu ajaran alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, torekohnya ya Mu'tabaroh An-Nahdiyah, torekoh Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadiliyah, Satoriyah, Sanusiyah, Rifaiyah. Nggak ada torekoh Al-Faqihil Muqaddamiyah, itu gak ada. Tarekoh Abdullah bin Alwi Al-Haddadiyah itu gak ada. Itu bukan tarekoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu gak usah membaca Rotib Al-Haddad, tidak usah mengikuti ajaran-ajaran tarekoh Alaba Alawi Alawiyah, Alaba Alawi. Gak usah. Nah, inilah pentingnya ya kita untuk saling berbagi informasi bersama. Berasal dari seorang yang bodoh seperti saya, berguna untuk seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Umumnya seluruh umat manusia yang ada di dunia. Ayo bangkit bersama. Timur Tengah, peradaban Islam banyak yang koslah, ya, terpecah belah. Dimulailah peradaban Islam itu dari Nusantara, Indonesia Raya. Dari timur jauh, di sini saja, dari sini saja. Ayo, sebarkanlah Islamnya rahmah, rahmatan lil alamin, untuk seluruh penghuni alam semesta raya, agar semuanya berbahagia, tidak menyalahi akidah Islamiyah, tidak menyalahi syariah Islamiyah, tidak menyalahi sufiyah Islamiyah, tidak. Jadi kita harus berhati-hati penyusupan ini. Kok sekelas kulo panjenengan nggih, sekelas ulama pengasuh pondok pesantren kurang opo alimnya. Kena kok sihir madad ya Maulana ya Husain. Dan sing nyanyi meliuk-liuk Habibidin, Habib Zaidan bin Yahya, ya, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Tapi kok semuanya itu nggak ada yang curiga itu ya. 7 tahun yang lalu ada acara Lirboyo bersolawat, di belakangnya Habib Syekh itu ada Gus Fahru Rozi. Jangan lihat itu semua. Itulah orang-orang yang tertutup dari hidayah Allah. Semoga saja terbuka melalui apa yang kami sampaikan ini. Ayo ulama kiai-kiai Nusantara, bangkitlah, asah daya kritis panjenengan semua. Hati-hati ketika membaca, mengamalkan kitab karya mereka ataupun wirid-wirid dari golongan mereka, Rotib, Hizib,
dari kalangan mereka. Hati-hati, hati-hati. Jangan lost dol tanpa ada unsur waspada. Berbahaya, berbahaya. Karena ini menyangkut akidah kita sampai anak cucu kita nantinya.